Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajul Arifin, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, jurusan Desain Komunikasi Visual, akan mempresentasikan mengenai hasil kajian yang berjudul Kesenian Karinding Khas di Jawa Barat. Pertama-tama kita akan membahas mengenai isi konten terlebih dahulu. Yang pertama ada sejarah, yang kedua ada ciri khas, yang ketiga ada nilai-nilai, dan yang keempat ada fungsi. Untuk sejarah sendiri kita akan membahas bagaimana sejarah munculnya kesenian karinding ini. Lalu ciri khas, bagaimana perkembangan kesenian karinding di masyarakat Jawa Barat. Dan yang ketiga, nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam kesenian karinding. Dan yang terakhir yaitu fungsi, apa sih fungsi dari kesenian karinding ini sendiri. Pertama-tama kita akan membahas mengenai sejarah. Karinding memiliki sejarah yang cukup panjang. Karinding merupakan seni turun-temurun yang dimainkan hingga kini oleh menjadi alat kesenian khas Jawa Barat. Diperkirakan seni ini muncul pada pertengahan abad ke-14. Dari cerita rakyat yang beredar secara turun-temurun, pencetus atau pembuat karinding adalah Prabu Kalamanda, putra Raja Galuh Pakuan. Jadi dikisahkan pada waktu itu, Prabu Kalamanda tertarik pada gadis cantik bernama Sekarwati. Sekarwati adalah putri salah seorang bangsawan di negerinya. Namun, Prabu Kalamanda sangat sulit untuk bertemu dengan gadis ini karena sang pujaan oleh orang tuanya dipingit. Akhirnya karena rindu tak tertahankan, Kalamanda membuat alat musik karinding. Karinding pun ia mainkan dekat rumah Sekrawati. Ternyata bunyi yang dihasilkan dari alat musik tersebut menarik perhatian Sekarwati. Mereka pun bisa bertemu dan berkenalan hingga berujung pada pernikahan. Jadi ternyata ada kebiasaan pada zaman dulu itu, jika anak muda sudah bisa memainkan karinding berarti ia sudah dewasa. Jadi dengan sendirinya ia bisa apel atau meminang gadis desa yang menjadi pujaannya tersebut. Ini sekedar fun fact deh. Jadi karinding menjadi alat penghubung ungkapan cinta anak muda kala itu. Walaupun kebiasaan pengungkapan cinta melalui karinding sudah pudar, tidak berarti keseniannya pun ikut tenggelam. Itu sedikit fun fact mengenai karinding sejarahnya. Lalu kali ini kita akan membahas mengenai ciri khas. Karinding adalah sebuah alat yang terbuat dari pelapah atau pohon enau atau kawung atau bambu yang digunakan orang tua Sunda dulu sebagai alat untuk mengusir hama di sawah. Suara yang dihasilkan dari vibrasi jarum karinding adalah suara dengan tingkat decibel kebisingan yang rendah atau low decibel. Kini suara dengan tingkat kebisingan seperti itu disebut ultrasonik, yang getarannya hanya bisa didengar oleh serangga atau binatang sejenisnya seperti hama atau wereng, terus simet, lalu ada belalang, jangkrik atau jengkrik, dan sebagainya. Jenis alat karinding ini tidak hanya dimiliki masyarakat suku Sunda, juga berbagai suku di daerah bahkan negara dan bangsa lain. Misalnya di Jawa Tengah disebut sebagai rinding, lalu di Bali, Lombok, dan Sumatera dikenal sebagai genggong. Di Sumba sebagai dungga, di Nia sebagai duri, di Iran sebagai vikon, dan di negara lain alat sejenis ini dikenal istilah Ziz harp atau harpanya Dewa Ziz. Bahan yang digunakan untuk membuat karinding di wilayah Jawa Barat khususnya, nah ini yang membedakan karinding Jawa Barat dengan wilayah atau negara-negara lain, yaitu Jawa Barat itu terdiri dari dua jenis bahan, yaitu dari pelapah enau atau aren atau kawung dan bambu. Dua bahan tadi yang merupakan pembeda daripada karinding Jawa Barat dengan karinding yang daerah-daerah lain. Karinding umumnya berukuran panjang 10 cm dan lebar 2 cm. Namun ukuran ini tidak terlalu mutlak, tergantung selera dari penggunaan pembuatnya karena ukuran ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap bunyi yang diproduksi. Masih dengan ciri khas, cara memainkan karinding cukup sederhana, yaitu dengan menempelkan ruas tengah karinding di depan mulut yang agak terbuka, lalu memukul atau menyentir ujung ruas paling kanan karinding dengan satu jari hingga jarum karinding pun bergetar secara intens. Kurang lebih kayak gini gerakannya. Lalu dari getaran atau vibra jarum itulah dihasilkan suara yang nanti diresonansi oleh mulut. Jadi seperti ini kurang lebih. Suara yang dikeluarkan akan tergantung dari rongga mulut, nafas, dan lidah. Yang ketiga yaitu nilai-nilai. Karuhun atau leluhur Sunda merupakan satu rumpun bangsa yang tidak dapat menjauhkan diri dari alam lingkungannya, khususnya dari tumbuh-tumbuhan. Leluhur Sunda menciptakan dan menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Sebab mereka menyadari hubungan yang terjadi adalah hubungan yang saling membutuhkan. Prinsip-prinsip budaya termasuk ilmu pengetahuan mereka ternyata memiliki nilai kearifan akan hubungan harmonis di atas. Demikian dalam menciptakan sesuatu, leluhur Sunda tidak sekedar menciptakan karinding sebagai alat pengusir hama di sawah yang bebas pestisida,
sekaligus sebagai alat musik karena menghasilkan bunyi. Binatang harus hidup untuk keseimbangan alam, sehingga tidak perlu untuk dibunuh. Karinding terbuat dari pelepah oren atau kawung atau bambu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang dibentuk sedemikian rupa sehingga ketika dimainkan atau dioperasikan menghasilkan suara yang low decibel yang hanya bisa didengar oleh binatang jenis serangga. Dalam masyarakat Sunda, penggunaan jenis bahan dan desain bentuk karinding menunjukkan perbedaan usia, tempat, dan pembeda gender pemakaiannya. Seperti halnya karinding yang terbuat dari bambu yang lebih menyerupai tusuk sanggul ini untuk perempuan. Karena konon ibu-ibu menyimpannya dengan ditancapkan di sanggul. Adapun yang laki-laki menggunakan pelepah enau atau kawung dengan ukuran lebih pendek karena bisa disimpan di tempat menyimpan bakot tembakau. Bagian ini merefleksikan juga nilai atau oral dan ajaran yang terkandung dalam karinding, yaitu yakin, sadar, dan sabar. Dipegang yang yakin, ditabuh yang sabar, dan jika sudah ada suara, harus sadar jika itu bukan suara kita. Secara kebahasaan, karinding berasal dari kata ka dan rinding. Ka berarti sumber dan rinding berarti suara. Jadi sumber suara artinya. Keempat yaitu fungsi. Fungsi karinding yang semula sebagai alat pengusir hama di sawah, kemudian berperan sebagai alat musik yang dapat menghibur dan menyemangati orang-orang ketika bekerja di sawah, dan akhirnya berkembang menjadi sebuah kesenian karinding namanya. Kesenian karinding mereka telah mampu berkolaborasi dengan perangkat waditra lain, yaitu seperti celempung, ada kacapi, panambi, dan kecerek, ataupun alat-alat musik Sunda lainnya. Tak hanya itu, bahkan dalam penampilannya bisa diimbangi dan diiringi nyanyian atau sinden. Dan ini merupakan beberapa gambar alat musik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lanjut, kini fungsinya berkembang ke bentuk kesenian, yang tentunya dalam penampilannya tak hanya sekedar tampil, tetapi memperhatikan pula aspek-aspek dasar sebuah pertunjukan. Selain materi pertunjukan dituntut lebih bervariasi, juga kesenian ini dituntut untuk bisa ngigelan atau mengikuti perkembangan seni kekinian. Materi lebih bervariasi dalam artian seniman karinding meningkatkan kemampuan bermainnya dengan menambah jenis dan macam lagu yang dimainkan misalnya. Lalu ada kesimpulan, kesenian karinding harus bisa bersaing dengan kesenian modern yang lebih banyak dipilih dan diminati orang. Satu hal yang seharusnya dilakukan agar kesenian karinding tetap bertahan adalah dengan memberinya ruang hidup. Caranya adalah dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk tampil dalam berbagai kesempatan. Jadi harus ada momen untuk mengapresiasi seni karinding ini dengan memberi kesempatan kepada senimannya yang tampil dalam berbagai acara. Dengan demikian, masyarakat akan mulai mengenal seni ini dan tergugah untuk dapat memainkannya dan mengetahui lebih jauh tentang kesenian ini. Apabila masyarakat memberikan apresiasi atas kesenian ini, hal itu akan memotivasi para pemain ataupun seniman karinding untuk tidak meninggalkan seni tradisional ini. Lalu selain para penikmat, pemerhati, dan pecinta kesenian tradisional yang diharapkan dapat mewujudkan upaya pelestarian pengembangan kesenian karinding, pemerintahan juga, khususnya pemerintahan daerah setempat yang terkait dengan masalah ini, diharapkan dapat memberi ruang hidup di dalam dan di luar wilayah pendukungnya. Memberi ruang hidup ini yaitu selain memberi kesempatan untuk bisa tampil, juga memfasilitasinya dengan sarana dan prasarana yang baik. Dengan demikian, regenerasi seniman karinding dapat berjalan lurus dan upaya pelestarian serta perkembangan kesenian karinding dapat terwujud, sehingga catatan kekayaan khasanah budaya Sunda di wilayah Jawa Barat tidak sampai memasukkan kesenian karinding ini dalam kelompok kesenian-kesenian yang nyaris punah. Itu sayang banget sih kalau misalkan sampai terjadi. Sekian pemaparan mengenai hasil kajian kesenian karinding khas Jawa Barat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.